Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengannya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya, nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, afiyah, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun wa muta'allimun." Yang artinya adalah, ingatlah bahwa dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali 4 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kemudian orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu betul bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya tidak lain agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ifradullah Ta'ala bil ibadah, yaitu semata-mata mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alimun wa muta'allimun, dan juga orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, serta orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Inilah 4 hal yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia yang sifatnya sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal lagi abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan tentang kehidupan dunia ini, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hadid di ayat ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwal wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang ada di dalamnya 2 hal, yaitu permainan dan senda gurau. Kalian bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan keturunan. Terkadang kita lalai dari kehidupan akhirat
bahkan lebih condong kepada kehidupan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hamba yang demikian. Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya berilmu, mereka hanya mengetahui tentang perkara-perkara urusan zahir, yaitu perkara dunia mereka. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai, mereka tidak peduli, mereka tidak memikirkan bagaimana keadaannya kelak ketika berhadapan yauma yaqumun nas li rabbil alamin, ketika mereka seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan terlebih kelak di akhirat, waliyadzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak hanya kehidupan yang sempit diberikan oleh Allah kepada hambanya di dunia dan di akhirat, namun kelak dia di akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tegaskan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi, maka seorang hamba berkata, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dahulu kami ketika berada di dunia kami termasuk orang-orang yang melihat. Allah tegaskan, kadzalika qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Tatkala itu kami turunkan ayat-ayatku, ayat-ayat kami di tengah-tengah kalian, kami utus seorang rasul di tengah-tengah kalian dan kalian tidak memperdulikannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pula kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini jamaah sekalian sangat-sangat singkat sekali. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Karenanya kehidupan dunia ini sangat singkat. Kita bekerja, kita hidup di dunia ini, ya tidak terasa dari kehidupan dunia yang disebutkan para ulama kita bagaikan roda yang terus berputar. Siang malam silih berganti seorang hamba yang lahir dari rahim ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali. Innal insana lam yulad 'aliman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Karenanya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cukup menegaskan kepada hambanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemuliaan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang lahir dari rahim ibunya, dari masa kanak-kanak, beranjak remaja, kemudian diakhiri oleh masa tua dan akan bermuara pada satu titik kepastian, sebuah keniscayaan, dan semua kita pasti akan melewatinya. Allah tegaskan dalam firman-Nya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat ini Allah telah tetapkan ajalnya, ketetapannya. Maka apabila ajal datang kepada salah seorang di antara kalian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tak seorang pun yang bisa memundurkan kematian barang sesaat pun, memajukan dan memundurkan kematian barang sesaat pun. Allah tegaskan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun engkau berada di benteng yang amat kokoh.
Allah juga tegaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di akhir-akhir surah Luqman Allah tegaskan, tak seorang pun di antara hamba Allah yang mengetahui dengan pasti apa yang hendak dia usahakan esok harinya, dan tak seorang pun di antara hamba Allah yang mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun tempatnya, kapan, waktu, dan dengan cara apa Allah mewafatkan dia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. Karenanya dalam rangka juga menyambut bulan suci Ramadan, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menjalankan bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita, Allahumma ballighna Ramadan. Allah memberikan kesehatan jasmani rohani jamaah sekalian, dan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarna bis-salati was-salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم ارزقنا بزيارة مكة والمدينة، بزيارة بيتك المحرم مكة المكرمة والمدينة المنورة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.